Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai virus, yakni penggolongan virus serta peranan virus. Nah, sekarang kita lihat dulu apa aja sih penggolongan virus. Nah, virus bisa digolongkan pertama berdasarkan asam nukleat. Ya, adik-adik, kita lihat dulu gambar. Contoh nih virus yang asam nukleatnya berupa RNA dan atau DNA. Nah, ini dia bakteriofag. Materi sebelumnya kita sudah melihat struktur virus yang merupakan bakteriofag di sini. Nah, asam nukleatnya berupa DNA ya. Di sini tulis DNA nih ada di dalam bagian kepala, sementara ada adenovirus, juga DNA, dan HIV ini asam nukleatnya berupa RNA di sini ya. Nah, DNA dan RNA ini yang membedakannya nanti dari basa nitrogennya. Ada yang urasil yang hanya ada pada RNA, sementara DNA dia tidak memiliki basa urasil. Itu nanti ada di materi kelas 12. Nah, kita lihat kembali. Jadi, jenis virus berdasarkan asam nukleatnya ada virus RNA dan ada virus DNA ya adik-adik. Nah, kita lihat apa nih contoh dari virus RNA dan virus DNA. Ternyata virus yang menyebabkan kita terkena penyakit influenza, kemudian ada HIV, SARS, MERS, termasuk COVID ya, corona yang sekarang sedang melanda dunia, ini adalah memiliki asam nukleat berupa RNA. Nah, virus yang asam nukleatnya DNA, contohnya ada polio, penyakit campak, cacar, virus yang menyebabkan campak, cacar, herpes, dan masih banyak virus lainnya adik-adik ya. Nanti silakan adik-adik mencari tahu dari berbagai buku atau eh, googling ya, apa saja contoh yang asam nukleatnya berupa DNA. Berikutnya, kita lihat pengelompokan kedua berdasarkan jenis inang. Nah, virus itu inangnya kan biasanya kalau yang menyerang bakteri ini nama virusnya bakteriofag. Nanti yang menyerang hewan ada sendiri namanya sesuai dengan inangnya. Hewan apa nih yang akan menjadi inang dari si virus itu ya, dia penyerang hewan mana. Jadi jenis inang bisa berupa hewan, inangnya atau tumbuhan, atau menyerang bakteri, bahkan jamur juga bisa menjadi inang dari suatu virus. Kita lihat. Nah, yang inangnya berupa hewan di sana misalnya ada menyebabkan penyakit rabies, kaki dan mulut. Ini beberapa tahun yang lalu pernah ramai terjadi ya. Kemudian pada ayam itu ada penyakit tetelo, di mana ayamnya itu nanti seperti flu ya adik-adik kalau penyakit tetelo. Nah, kemudian pada tumbuhan ada yang menyerang tanaman padi. Nih penyakit tungro. Kemudian ada yang menyerang tembakau sehingga seperti mozaik. Ingat kembali sejarah penemuan virus juga terjadi mozaik tembakau ya, mozaik pada tembakau. Kemudian virus yang menyerang tumbuhan juga bisa menyerang tanaman jeruk, ini Civipidim, sehingga tanaman jeruk yang terserang itu pada pembuluh angkut flumnya ya. Ini flum dan jeruk itu kemudian tanaman jeruk bisa lama-kelamaan akan mati ya karena serangan virus. Nah, yang menyerang bakteri tadi bakteriofag dan ada juga yang menyerang jamur. Itu jenis inang. Sekarang kita lihat peranan virus. Apa sih peranan virus adik-adik? Penggolongan udah selesai, kita lanjut kepada peranan virus. Nah, kalau kita lihat tadi, virus DNA, kemudian virus RNA, atau virus yang berdasarkan jenis inangnya, berarti hampir sebagian besar virus itu sifatnya merugikan ya adik-adik. Hampir sebagian besar, karena dia menyebabkan penyakit tidak hanya pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan,
eee, itu bersifat merugikan, menimbulkan penyakit, bahkan bisa kematian ya, tidak hanya pada hewan ternak, tumbuhan, bahkan manusia itu sendiri. Ternyata virus juga bisa menguntungkan ya adik-adik, tidak semuanya merugikan. Nah, apa nih peranan virus yang menguntungkan? Kalau kita lihat, nah virus itu bisa menjadi vaksin. Apa itu vaksin? Jadi virus yang sudah dilemahkan nanti dimasukkan kembali ke manusia, tubuh manusia untuk kemudian nanti membentuk antibodi ya. Jadi kalau nanti ada penyakit atau wabah tertentu, tubuh sudah bisa membentuk antibodinya sendiri. Oke, atau nanti vaksinasi kalau pada bayi kan sering sekali diberikan vaksin tertentu, misalnya vaksin polio, kemudian BCG, dan lain-lainnya, sehingga anak-anak itu tidak sejak bayi sudah terlindungi. Nah, peranan yang kedua untuk berperan sebagai vektor dalam rekayasa genetika. Biasanya ini contohnya untuk menghasilkan antitoksin ya adik-adik. Jadi antitoksin atau anti racun di sana. Bagaimana peranan virus di sana? Ternyata ini nih adik-adik. DNA virus ini nanti menjadi vektor virus akan menghubungkan antara DNA manusia yang menguntungkan tadi dengan DNA bakteri. Nah, mengapa DNA manusia yang menguntungkan? Karena nanti ya DNA manusia yang bisa menghasilkan antitoksin. Nah, ini dimasukkan kepada DNA bakteri melalui peranan virus ya. Kita ingat kembali ada siklus atau daur lisogenik. Nah, nanti DNA virus ini bergabung dengan DNA manusia, kemudian nanti itu dimasukkan ke dalam DNA bakteri. Oke. Nah, bakteri nanti akan membelah berkali-kali, membelah sangat cepat sehingga antitoksin yang dihasilkan juga banyak ya adik-adik, yang berasal tadi dari DNA atau gen manusia. Nah, antitoksin ini yang kemudian nanti banyak dihasilkan pada bakteri. Nah, nanti dipisahkan kemudian istilahnya dipanen dan bisa dipakai oleh manusia. Itu tadi peranan virus ya. Jadi sekali lagi virus yang nanti menggabungkan DNA manusia yang menghasilkan antitoksin dengan DNA bakteri. Mengapa bakteri? Karena bakteri ini cepat berkembang biak adik-adik ya. Nah, kemudian virus juga bisa berperan dalam pembuatan insulin, interferon, dan lain-lain. Nanti semuanya ini memang dalam rekayasa genetika atau bioteknologi nantinya ya adik-adik. Bioteknologi, kemudian atau tekniknya lewat rekayasa genetika sih sebenarnya. Jadi tidak hanya pembuatan anti untuk menghasilkan antitoksin, tapi banyak lainnya yang dalam proses rekayasa genetika peranan virus ada di sana, rekayasa genetika. Oke. Oh ya, sekarang kita lihat penyakit tadi yang merugikan itu kurang lebihnya seperti ini adik-adik ya. Ini hanya sebagian kecil sebenarnya. Kalau kita lihat HIV, nama virusnya penyakit yang disebabkan yang ditimbulkannya, dia menyebabkan penyakit AIDS. Ini menyerang imunitas. Jadi makin lama daya tahan tubuh kita akan menurun dan bahkan suatu saat bisa menimbulkan kematian. Kemudian ada virus Ebola, ini juga menyerang imunitas, hepatitis, penyakit hepatitis B menyerang sel hati kita sehingga tubuh tampak kuning ya. Kemudian ada virus herpes, ini menyerang alat kelamin dan kulit, jadi terlihat seperti memerah dan melepuh. Kemudian ada virus yang menyebabkan kutil, papilomavirus. Kemudian rabies, ini biasanya melalui gigitan anjing ya adik-adik, sehingga nanti menyerang sistem saraf. Kemudian ada virus polio menyebabkan kaki menjadi lumpuh karena dia menyerang sistem saraf. Kemudian ada penyakit SARS, MERS yang masih satu keluarga dengan COVID-19 ya adik-adik. Nah, itu dia sebenarnya masih banyak contoh lainnya. Kalau di sini ini berarti virus yang menyerang
Tadi menyerang manusia ya, peranan yang merugikan di sini dari si virus. Nah, tadi menyerang tumbuhan juga ada, berarti tetap merugikan bagi manusia ujung-ujungnya adik-adik. Nah, sekian dulu materi kali ini. Semoga adik-adik bisa paham. Kalau ada yang ingin adik-adik tanyakan, silakan adik-adik menuliskan dalam kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat ya adik-adik. Salam.